Kawan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan berarti hanya sebatas mengikuti melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, tetapi juga apa yang dicontohkan, diusahakan dan dikerjakan oleh baginda Rasulullah SAW yang kita kenal dalam hadis maupun sunnahnya. Kalau hadis adalah dalam bentuk ucapan-ucapan beliau atau yang bisa disebut dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan sunnah adalah perbuatan yang dilakukan oleh beliau dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik hadiahnya maupun akhwatnya. Yang kemudian hadis dan sunnah menjadi penjelas atas hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran yang masih bersifat mujmal ibadah. Sebagaimana perintah sholat dalam Al-Quran yang kemudian rinciannya, prakteknya, sebagaimana yang baginda Rasulullah SAW praktekkan. Tentu sama aitumuni sholatlah kalian sebagaimana kalian terlihat sholat. Oleh sebab itu al-hadis atau sunnah tidak bisa dipisahkan dengan Al-Quran, bahkan menjadi penjelas bagi ayat-ayat Al-Quran. Yang manakala di dalam keilmuan ilmu tafsir itu disebut dengan tafsir bil maksud, yaitu menafsirkan ayat Al-Quran melalui hadis-hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Karena ada kalanya tafsir bil mangkul atau menggunakan logika atau akal, bukan menggunakan hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, di dalam kita meneladani, mencontoh, mengikuti baginda Rasulullah SAW, tentunya apa yang beliau sampaikan menjadi nasihat bagi kita semuanya, yang manakala kita kerjakan, insya Allah kita termasuk golongan orang yang mukmin. Nabi kita Muhammad SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau bersabda, haqqul walidi ala waladihi salatun. Kewajiban orang tua terhadap anak-anak yang dilahirkan, maksudnya anak kita, salatun, ada 3. Yang pertama kata Rasulullah SAW, ayyusina isma, untuk memberikan dengan nama-nama yang baik atau memperbaiki nama-nama anak-anak kita, turunan-turunan kita. Berikanlah nama yang baik, nama yang mengandung makna atau arti, yang makna itulah tafakulan doa, mengharapkan juga kebaikan. Misalkan anak kita disana kasih nama Ahmad Sholahuddin, harapan makna dari Ahmad Sholahuddin adalah jadi orang yang terpuji dan orang yang sholih, yang baik dalam agamanya, yang kelak manakala dewasa anak tersebut jadi anak yang terpuji, jadi anak yang sholih atau yang baik dalam hal ketaatan agamanya. Inilah yang dikehendaki, yang dimaksud dengan wa ayyusina isma. Sebagaimana Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam di dalam Al-Maqasidul Asma' ala Asma'il Husna, maksud-maksud Asma'ul Husna, dalam kitab tersebut dikatakan bahwa ismuhu ay sifatu, nama akan mensifati kepada yang dinamakan. Pantas kalau baginda Rasulullah menyampaikan, hendaklah putra-putri kalian berikan nama dengan nama yang baik, karena akan mensifati kepada yang dinamakan. Juga pentingnya kita
mengetahui, mencontoh, meneladani baginda Rasulullah SAW. Bahkan kita boleh memberikan nama dengan mencontoh, meneladani nama-nama Allah yang terkandung di dalam Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, dan seterusnya. Tetapi harus ditambah dengan awalan ataupun akhiran. Misalkan Ar-Rahman, nama Allah yang Maha Pengasih, berikan tambahan Abdur Rahman, hamba yang penyayang, atau Abdur Rahim, hamba yang pengasih. Jadi tidak diperkenankan menyamai nama Allah dengan tidak ada awalan maupun akhirat. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian nasihat Rasulullah SAW yang kedua, kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan, wa yuhsina mawdi'ah, hendaklah memberikan pemeliharaan atau pengasuhan dengan pengasuhan yang baik. Dari kecil kita beri contoh teladan yang baik dan antarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, yang solid, yang hebat, yang lebih hebat daripada kita sebagai orang tua. Karena merupakan aset yang sangat luar biasa. Manakala anak-anak kita menjadi anak yang baik, yang solid, yang bermartabat, dan sekaligus memberikan nama baik kepada kita, orang tuanya, maka kelak menjadi anak yang akan senantiasa mendoakan kepada kita. Wa waladun sholihun yad'u lahu. Sebaliknya, manakala kita memiliki keturunan atau anak-anak kita menjadi anak-anak yang tidak baik, yang menyimpang dari nilai-nilai agama, bahkan senantiasa menjadi ahlul ma'asi, ahlul maksiat, maka tentunya kita sebagai orang tua terhitung, tercatat, termasuk orang tua yang tidak bisa mendidik anak-anak kita, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak yang baik. Dan itu merupakan kewajiban kita. Bahkan di dalam ayat lain dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar waquduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'sunallaha al-ayat. Yang di sana dikatakan cara menjaga keluarga kita, yaitu adibuhu wa 'allimuhu, didiklah adab atau etika, wa'allimuhum, dan ajarkan ilmu kepada mereka. Oleh sebab itu, mari kita semuanya berusaha semaksimal mungkin agar anak-anak kita, keturunan kita diberikan pemeliharaan, pengasuhan dengan pendidikan yang baik. Banyak sekarang sekolah-sekolah yang berbasis pendidikan agama, bahkan di dalamnya ada pondok-pondok pesantren. Dan juga ada sekolah-sekolah yang tidak memiliki pondok pesantren, tetapi menerapkan metode pembelajaran maupun menyisihkan waktu untuk agar anak-anaknya diperkuat dengan pendidikan agama, pengajian, dan lain sebagainya, dalam rangka mengantarkan anak-anak kita, keturunan kita jadi anak-anak yang baik, yang itu merupakan nasihat Rasulullah SAW. Insya Allah kita selaku orang tua akan berbangga dan senang manakala memiliki keturunan yang baik, keturunan yang hebat, keturunan yang berilmu, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9, wal yahsal ladina law taraku min khalfihim, dan hendaklah takut siapa alladzina, orang-orang law taraku min khalfihim, yang di belakangnya meninggalkan dzurriyyatan di'afan, keturunan yang lemah. Khafu alaihim, dua kali Allah menyampaikan, hendaklah kalian takut kepada mereka. Takut manakala anak-anak kita, keturunan kita
menjadi anak-anak yang lemah. Falyattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Falyaqulu qawlan sadidan, dan hendaklah berkata-kata dengan perkataan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kepada kita semuanya agar kita takut dan khawatir manakala anak-anak kita, keturunan kita telah menjadi orang yang lemah. Baik lemah di dalam fisiknya maupun lemah di dalam pemikirannya, sehingga mohon maaf tidak menjadi anak yang bermartabat, yang memiliki derajat yang tinggi, yang memiliki ilmu, yang nanti dengan ilmu itulah akan membahagiakan baik kepada keluarganya, dirinya maupun kepada orang tua. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nasihat Rasulullah SAW, wa yuhsina adabahu, dan hendaklah pada anak-anak kita, keturunan kita untuk memperbaiki akhlaknya, karena akhlak merupakan landasan atau pedoman adanya hukum. Hukum tanpa akhlak tidak akan mungkin terjadi. Oleh sebab itu, sumber hukum adalah akhlak. Pantas kalau baginda Rasulullah SAW, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tidak lain adalah untuk memperbaiki atau menyempurnakan akhlak. Kalau bangsa Indonesia, warganya, rakyatnya, masyarakatnya, bahkan pejabatnya sudah pada berakhlak dengan akhlak yang baik, insya Allah Allah akan memberikan Indonesia menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, negara yang aman, tentram, damai, penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Law anna ahlal qura amanu fattaqu la fatahna barakatun minallah. Oleh sebab itulah, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita semuanya berusaha agar anak-anak kita, keturunan kita memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang baik, yang tidak hanya sebatas kita berikan pendidikan di rumah, tetapi juga kita berikan pendidikan di sekolah, karena sekolah itulah tempat pendidikan akhlak, moral, maupun tempat pendidikan dalam rangka mendapatkan ilmu. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, sahabat Ali rahimallahu wajh, khalifah yang keempat, beliau menyampaikan di dalam kaulnya, kata-kata hikmahnya, al-ilmu laisa asasan fil baiti walakin al-ilma yujadu fil madrasah. Ilmu itu tidak akan tumbuh, ilmu itu tidak akan muncul dengan sendirinya fil baiti, di rumah, walakin al-ilma yujadu fil madrasah, tetapi ilmu itu akan ada hanya di madrasah atau yang disebut dengan sekolah. Kadang-kadang profesi kita, pekerjaan kita, baik ayah dan ibunya sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang guru, tetapi belum tentu mampu mendidik semaksimal mungkin pada anak-anaknya ketika di rumah. Tapi sebaliknya, anak-anak kita ketika di sekolah dididik oleh guru-gurunya, berikan contoh keteladanan yang baik, dinasehati dengan nasihat yang baik, dan seorang pendidik akan merasa bahagia yang luar biasa manakala anak didiknya atau siswanya menjadi orang yang baik, yang hebat, yang berakhlak. Tentunya anak-anak di sekolah akan lebih nurut dibandingkan dengan ibu atau bapaknya di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itulah, berikan pendidikan anak kita, titipkan di sekolah-sekolah yang terpercaya, yang di dalamnya adalah ada pendidikan akhlak, pendidikan agama, sehingga tidak hanya sebatas mendapatkan keilmuan, keahlian umum, tetapi adalah agamanya, moralnya juga dengan baik. Ma'asyiral muslimin ahli jamaah Jumat rahimahullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan di dalam hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi
alaihi wasallam, khairun nasi akhlaquhum ulul fadl. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang paling baik akhlaknya. Oleh sebab itu, derajat ketinggian manusia baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala maupun dalam pandangan sesama manusia adalah pada ketinggian dan rendahnya akhlak seseorang. Manakala akhlak baik, tentunya dimanapun kita berada, kita akan dicintai baik oleh Allah Subhanahu wa taala maupun oleh sesama manusia. Barakallahu fi wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qurratil wa anta khairur rahimin.